Sore itu, langit di atas kota Jakarta berwarna jingga keemasan, menandakan bahwa matahari akan segera terbenam. Suara riuh kendaraan dan langkah kaki orang-orang yang berlalu lalang di trotoar menjadi latar belakang yang akrab bagi Aldi, seorang pemuda berusia 20 tahun. Ia adalah sosok yang energik, selalu bersemangat menjalani hidup. Setiap sore, Aldi menyempatkan diri untuk berolahraga di taman kota, tempat di mana ia bisa melepaskan penat setelah seharian beraktivitas. Hari itu, Aldi memutuskan untuk berlari di sekitar taman. Ia mengenakan kaos olahraga berwarna biru dan celana pendek hitam, rambutnya yang hitam legam berkibar-kibar saat ia berlari. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah-olah ia terbang di atas tanah. Namun, saat ia berlari melewati bangku-bangku taman, matanya tertuju pada sosok yang duduk di salah satu bangku. Seorang wanita, tampak anggun dengan gaun sederhana berwarna putih, sedang asyik membaca buku. Aldi merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Wanita itu adalah Tante Maya, seorang wanita berusia 40 tahun yang dikenal di lingkungan sekitar. Ia adalah sosok yang menawan, dengan senyuman yang hangat dan tatapan yang penuh pengertian. Meskipun usianya jauh lebih tua dari Aldi, ada sesuatu dalam diri Tante Maya yang membuatnya merasa nyaman. Tanpa ragu, Aldi memperlambat langkahnya dan menghampiri Tante Maya. "Selamat sore, Tante Maya," isapanya dengan senyum lebar. Tante Maya menoleh, dan wajahnya seketika bersinar. "Selamat sore, Aldi. Senang melihatmu di sini," jawabnya, menutup bukunya dan menatap Aldi dengan penuh perhatian. Aldi duduk di bangku sebelahnya, merasakan kehangatan yang terpancar dari Tante Maya. "Tante lagi baca apa?" tanyanya, berusaha memulai percakapan. "Ini novel klasik." "Sangat menarik," jawab Tante Maya sambil menunjukkan sampul buku. "Bagaimana denganmu? Masih berolahraga setiap sore?" "Ya, saya mencoba untuk tetap aktif. Olahraga itu penting, kan?" Aldi menjawab, merasa semakin nyaman. Percakapan mereka mengalir dengan lancar. Aldi menceritakan tentang rutinitasnya, sementara Tante Maya berbagi cerita tentang kehidupannya sebagai seorang guru. Aldi terpesona oleh cara Tante Maya berbicara, dengan nada suara yang lembut dan penuh semangat. Ia merasa seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama, meskipun baru saja bertemu. Saat matahari mulai merendah, menciptakan bayangan panjang di tanah, Aldi merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Tante Maya. Ia tidak hanya melihatnya sebagai seorang tante, tetapi juga sebagai sosok yang menarik dan inspiratif. Dalam hati, Aldi bertanya-tanya apakah perasaannya ini wajar. Namun, ia tidak ingin mengacaukan momen indah ini dengan keraguan. "Kalau boleh tahu, Tante, apa yang membuat Tante suka membaca?" Aldi bertanya, ingin tahu lebih banyak tentang wanita di sampingnya. Tante Maya tersenyum, matanya berbinar. "Membaca membuatku merasa hidup. Setiap buku adalah jendela ke dunia lain. Aku bisa merasakan berbagai emosi dan pengalaman yang berbeda," jawabnya dengan penuh semangat. Aldi mengangguk, terpesona oleh cara Tante Maya mengungkapkan pikirannya. "Aku juga suka membaca, meskipun tidak sebanyak Tante. Tapi aku lebih suka buku-buku tentang pengembangan diri," katanya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi pandangan tentang kehidupan, impian, dan harapan. Aldi merasa seolah-olah waktu berhenti, dan dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam kehangatan dan kedekatan yang semakin mendalam. Saat senja mulai merayap, Aldi menyadari bahwa ia harus pulang. "Tante, saya harus pergi sekarang. Tapi saya sangat senang bisa berbincang dengan Tante,"
Katanya, sedikit enggan untuk berpisah. Begitu cepat? Aku juga senang bisa berbicara denganmu, Aldi. Semoga kita bisa bertemu lagi, jawab Tante Maya, senyumnya tidak pernah pudar. Aldi berdiri dan melangkah pergi, tetapi ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di dalam hatinya. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, tetapi sangat nyata. Ia menoleh sekali lagi, melihat Tante Maya masih duduk di bangku, membaca bukunya. Dalam hati, ia berjanji untuk kembali ke taman itu, berharap bisa bertemu lagi. Beberapa hari berlalu, dan Aldi tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Tante Maya. Setiap kali ia berlari di taman, ia selalu berharap bisa melihatnya lagi. Dan akhirnya, sore itu, harapannya terwujud. Ketika Aldi tiba di taman, ia melihat Tante Maya duduk di bangku yang sama, kali ini dengan secangkir kopi di tangannya. Ia merasa jantungnya berdebar saat mendekatinya. "Selamat sore, Tante Maya," sapanya, berusaha menahan rasa gugup. "Selamat sore, Aldi. Senang melihatmu lagi," jawab Tante Maya, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Mereka kembali berbincang, dan Aldi merasa semakin terikat dengan Tante Maya. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya bukan sekadar ketertarikan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah koneksi yang sulit dijelaskan. Malam itu, saat mereka berbicara, Aldi merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ia tidak bisa mengabaikan tatapan Tante Maya yang penuh perhatian, seolah-olah ia adalah satu-satunya orang di dunia ini. "Bagaimana kalau kita pergi ke kafe setelah ini? Aku ingin mengenalmu lebih baik," tawar Tante Maya, membuat Aldi terkejut. "Ya, tentu saja. Itu ide yang bagus," jawab Aldi, merasa senang. Mereka berjalan beriringan menuju kafe terdekat, dan Aldi merasa seolah-olah ia sedang bermimpi. Dalam perjalanan, mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan. Aldi merasa semakin terpesona oleh Tante Maya, dan ia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Saat mereka duduk di kafe, Aldi tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Tante Maya. Ia terpesona oleh senyumnya, cara ia berbicara, dan kehangatan yang terpancar dari dirinya. Dalam hati, Aldi berdoa agar momen ini tidak pernah berakhir. Malam itu menjadi awal dari sebuah perjalanan yang tidak terduga. Aldi dan Tante Maya mulai menjalin hubungan yang lebih dekat, saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Meskipun ada perbedaan usia di antara mereka, Aldi merasa bahwa cinta tidak mengenal batas. Dengan setiap pertemuan, Aldi semakin yakin bahwa ia ingin berada di samping Tante Maya, tidak hanya sebagai seorang teman, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa berbagi hidup bersamanya. Dan disinilah, di taman yang sama, di bawah langit yang berwarna jingga keemasan, kisah mereka dimulai. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh kehangatan di kafe, Aldi tidak bisa tidur. Pikiran tentang Tante Maya terus berputar di benaknya. Ia teringat senyuman Tante Maya, cara ia berbicara, dan bagaimana mereka saling berbagi cerita. Ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan mereka, dan Aldi merasa beruntung bisa mengenal wanita seanggun dan secerdas Tante Maya. Beberapa hari kemudian, Aldi menerima pesan dari Tante Maya. "Hai, Aldi. Apa kabar? Aku ingin mengundangmu ke rumahku untuk membantu menyiapkan acara kecil. Bagaimana?" Pesan itu membuat jantung Aldi berdebar. Ia merasa senang dan sedikit gugup sekaligus. "Baik, Tante. Saya akan datang." "Terima kasih atas undangannya," dibalas Aldi dengan semangat. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Aldi mengenakan kaos berwarna putih dan celana jeans,
berusaha tampil rapi namun tetap santai. Ia merasa bersemangat dan sedikit cemas saat menuju rumah Tante Maya. Setibanya di rumah Tante Maya, Aldi disambut dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Aldi. Terima kasih sudah datang," ya katanya, mengundang Aldi masuk. Rumah Tante Maya terasa hangat dan nyaman. Dindingnya dipenuhi dengan foto-foto keluarga dan lukisan-lukisan indah. Aroma masakan yang menggugah selera menyambut Aldi saat ia melangkah masuk. "Tante, masakan apa yang sedang Tante siapkan?" tanyanya, terpesona oleh aroma yang menggoda. "Aku sedang membuat pasta dan salad." "Ayo, bantu aku di dapur," ajak Tante Maya, matanya berbinar penuh semangat. Aldi mengikuti Tante Maya ke dapur, di mana mereka mulai bekerja sama. Aldi membantu memotong sayuran, sementara Tante Maya mengaduk pasta di atas kompor. Suasana di dapur terasa akrab dan menyenangkan. Mereka saling bercanda, tertawa, dan berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. "Dulu, aku tidak pernah menyangka akan bisa memasak dengan baik. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku belajar banyak dari kesalahan," kata Tante Maya sambil tersenyum. "Aku juga. Kadang-kadang, masakanku bisa jadi bencana," Aldi menjawab, membuat Tante Maya tertawa. Saat mereka memasak, Aldi merasakan kedekatan yang semakin dalam. Ia tidak hanya melihat Tante Maya sebagai seorang wanita yang lebih tua, tetapi juga sebagai teman yang bisa diajak berbagi. Dalam momen-momen kecil itu, Aldi merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang tumbuh di antara mereka. Setelah selesai memasak, mereka berdua duduk di meja makan yang telah dihias dengan indah. Makanan yang mereka siapkan terlihat menggugah selera. "Selamat makan, Tante," Aldi berkata, mengangkat gelasnya. "Selamat makan, Aldi. Terima kasih sudah membantuku," jawab Tante Maya, matanya bersinar penuh rasa syukur. Mereka menikmati makanan sambil berbincang-bincang. Aldi merasa sangat beruntung bisa berada di samping Tante Maya. Setiap kali ia melihatnya, hatinya berdebar. Ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah mereka terhubung dalam cara yang lebih dalam. Setelah makan, mereka membersihkan meja dan mencuci piring bersama. Dalam keheningan itu, Aldi mencuri pandang ke arah Tante Maya. Ia terpesona oleh cara Tante Maya bergerak, senyumnya, dan cara ia berbicara. Aldi merasa ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka, tetapi ia tidak berani mengungkapkannya. "Bagaimana kalau kita menonton film setelah ini?" tawar Tante Maya, memecah keheningan. "Ya, itu ide yang bagus," jawab Aldi, merasa senang. Mereka pindah ke ruang tamu, di mana Tante Maya menyiapkan popcorn dan memilih film yang akan ditonton. Aldi duduk di sofa, merasa sedikit gugup. Saat film dimulai, ia merasakan ketegangan di udara. Mereka duduk berdekatan, dan Aldi bisa merasakan kehangatan tubuh Tante Maya di sampingnya. Selama film berlangsung, Aldi berusaha fokus pada cerita, tetapi pikirannya terus melayang pada Tante Maya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali Tante Maya tertawa atau berkomentar tentang film, Aldi merasa hatinya berdebar. Di tengah film, Tante Maya tiba-tiba menoleh dan berkata, Aldi, terima kasih sudah ada di sini. Aku merasa sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu." Aldi tersenyum, merasa hangat di dalam hati. "Saya juga, Tante. Ini adalah malam yang sangat menyenangkan." Saat film berakhir, mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan. Aldi merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya.
Tante Maya kemudian berdiri dan berkata, aku akan membuatkan kita minuman. Tunggu sebentar, ya? Aldi mengangguk, menatap Tante Maya saat ia pergi ke dapur. Dalam hati, ia berdoa agar momen ini tidak berakhir. Ia ingin lebih dekat dengan Tante Maya, tetapi ia juga merasa ragu. Ketika Tante Maya kembali dengan 2 gelas minuman, Aldi merasa jantungnya berdebar. Mereka duduk kembali di sofa, dan Aldi merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Jadi, Aldi, apa impian terbesarmu? Tanya Tante Maya, memecah keheningan. Aldi terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia merasa senang bisa berbagi. Aku ingin menjadi seorang penulis. Menulis cerita yang bisa menginspirasi orang lain, jawabnya dengan penuh semangat. Tante Maya tersenyum, matanya berbinar. Itu impian yang indah. Aku yakin kamu bisa mencapainya. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Aldi merasa tersanjung oleh pujian itu. Terima kasih, Tante. Itu berarti banyak bagiku. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi impian dan harapan. Aldi merasa semakin terhubung dengan Tante Maya, dan ia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Saat malam semakin larut, Aldi merasa enggan untuk pulang. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Tante Maya. Tante, bolehkah saya membantu membersihkan setelah ini? Tawarnya, berharap bisa memperpanjang momen kebersamaan mereka. Tidak perlu, Aldi. Terima kasih sudah menawarkan. Tapi aku bisa mengurusnya sendiri, jawab Tante Maya, tetapi Aldi tetap bersikeras. Akhirnya, mereka berdua berdiri dan mulai membersihkan. Dalam keheningan itu, Aldi merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Setelah semuanya bersih, mereka duduk kembali di sofa. Aldi merasa hatinya berdebar, dan ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Tante, ada sesuatu yang ingin saya katakan, katanya, suaranya bergetar. Tante Maya menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Aldi? Aldi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa sangat dekat dengan Tante. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita. Tante Maya terdiam sejenak, matanya menatap Aldi dengan serius. Aldi, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Aldi merasa lega mendengar pengakuan itu, tetapi ia juga merasakan ketegangan. Saya mengerti, Tante. Tapi saya ingin kita bisa menjalin hubungan yang lebih dalam. Tante Maya tersenyum lembut, tetapi ada keraguan di matanya. Kita bisa mencoba, tetapi kita harus saling menghormati dan memahami satu sama lain. Aldi mengangguk, merasa bersemangat. Saya berjanji, Tante. Saya akan selalu menghormati dan mendukung Tante. Malam itu, mereka berdua saling berjanji untuk menjalin hubungan yang lebih dalam, meskipun ada banyak tantangan di depan. Aldi merasa hatinya penuh dengan harapan dan cinta, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Saat Aldi pulang, ia merasa bahagia. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Tante Maya bukan sekadar ketertarikan biasa, tetapi sebuah cinta yang tulus. Dan disinilah, di rumah Tante Maya, di bawah cahaya lampu yang hangat, kisah mereka semakin mendalam. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh emosi dan pengakuan, Aldi pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi,
ia merasa bahagia karena bisa mengungkapkan perasaannya kepada Tante Maya. Namun di sisi lain, ia juga merasakan beban tanggung jawab yang besar. Hubungan mereka tidaklah sederhana, ada perbedaan usia, ekspektasi, dan pandangan orang lain yang harus mereka hadapi. Hari-hari berlalu, dan Aldi dan Tante Maya semakin sering bertemu. Mereka menjalin hubungan yang lebih dalam, saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Setiap pertemuan menjadi momen berharga, di mana mereka berbagi cerita, tawa, dan harapan. Aldi merasa semakin terikat dengan Tante Maya, dan ia tahu bahwa perasaannya semakin kuat. Suatu sore, Aldi mengajak Tante Maya untuk berjalan-jalan di tepi danau. Ia ingin menciptakan momen spesial di tempat yang indah, di mana mereka bisa berbicara lebih leluasa. Saat mereka tiba di tepi danau, Aldi terpesona oleh pemandangan yang menakjubkan. Air danau berkilau di bawah sinar matahari, dan angin sepau-sepau membuat suasana semakin nyaman. Aku suka tempat ini. Rasanya tenang dan damai, kata Tante Maya, menatap danau dengan senyuman. Ya, aku juga. Ini adalah tempat favoritku untuk berpikir, jawab Aldi, merasa bersemangat. Mereka berjalan beriringan di sepanjang tepi danau, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Aldi merasa hatinya berdebar saat ia melihat Tante Maya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. Tante, aku ingin berbicara tentang hubungan kita. Aldi memulai, suaranya sedikit bergetar. Tante Maya menoleh, matanya penuh perhatian. Apa yang ingin kamu bicarakan, Aldi? Aldi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa sangat beruntung bisa mengenal Tante. Setiap momen yang kita habiskan bersama membuatku semakin yakin bahwa aku ingin bersamamu. Aku ingin kita bisa menjalin hubungan yang lebih serius. Tante Maya terdiam sejenak, menatap Aldi dengan serius. Aldi, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus mempertimbangkan banyak hal. Perbedaan usia kita, pandangan orang lain, dan apa yang mungkin mereka katakan. Aldi mengangguk, memahami kekhawatiran Tante Maya. Aku mengerti, Tante. Tapi aku percaya bahwa cinta kita bisa mengatasi semua itu. Kita harus saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Tante Maya tersenyum lembut, tetapi ada keraguan di matanya. Kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang orang-orang di sekitar kita. Aldi merasa sedikit kecewa, tetapi ia tidak ingin menyerah. Tante, aku ingin kita bisa mencoba. Kita bisa menghadapi semua tantangan ini bersama-sama. Aku percaya kita bisa melakukannya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi pandangan dan harapan. Aldi merasa semakin terhubung dengan Tante Maya, dan ia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Saat mereka berjalan, Aldi merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ia ingin meraih tangan Tante Maya, tetapi ia ragu. Akhirnya, mereka berhenti di tepi danau, di mana pemandangan semakin indah saat matahari mulai terbenam. Aldi menatap Tante Maya, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Tante, aku ingin kita bisa saling berpegangan tangan. Aku ingin menunjukkan betapa aku menghargai dan mencintaimu. Tante Maya menatap Aldi, matanya berbinar. Aldi, aku juga ingin itu. Tapi kita harus berhati-hati. Dengan hati-hati, Aldi meraih tangan Tante Maya, dan mereka saling berpegangan. Saat itu, Aldi merasakan aliran energi yang kuat di antara mereka.
Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih dalam. Matahari terbenam di balik cakrawala, menciptakan langit berwarna jingga dan ungu yang menakjubkan. Aldi dan Tante Maya berdiri di sana, berpegangan tangan, merasakan keindahan momen itu. Aku ingin kita bisa berbagi lebih banyak momen seperti ini, kata Aldi, suaranya penuh harapan. Begitu juga aku, Aldi. Aku ingin kita bisa saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain, jawab Tante Maya, senyumnya hangat. Mereka berdiri di tepi danau, menikmati keindahan alam dan kedekatan yang semakin dalam. Aldi merasa hatinya penuh dengan cinta dan harapan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan. Setelah beberapa saat, mereka mulai berjalan kembali. Aldi merasa lebih ringan, seolah-olah beban di pundaknya telah terangkat. Ia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah penting dalam hubungan mereka. Saat mereka tiba di mobil, Aldi berbalik dan berkata, Tante, terima kasih sudah bersedia berbagi momen ini denganku. Aku sangat menghargainya. Tentu, Aldi. Aku juga merasa senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, jawab Tante Maya, matanya bersinar. Mereka berdua tersenyum, dan Aldi merasa hatinya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Beberapa minggu berlalu, dan Aldi dan Tante Maya semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam impian masing-masing. Aldi merasa semakin yakin bahwa ia ingin bersama Tante Maya, tidak hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai pasangan. Suatu malam, Aldi mengundang Tante Maya untuk makan malam di rumahnya. Ia ingin menunjukkan betapa ia menghargai hubungan mereka. Aldi memasak hidangan favorit Tante Maya dan menyiapkan meja dengan indah. Saat Tante Maya tiba, ia terkejut melihat usaha Aldi. Wow, Aldi. Ini luar biasa. Kamu memasak semua ini? Tanyanya, matanya berbinar penuh kekaguman. Ya, Tante. Aku ingin membuat malam ini spesial untuk kita, jawab Aldi, merasa bangga. Mereka duduk di meja makan, menikmati hidangan yang telah disiapkan Aldi. Selama makan, mereka berbagi cerita dan tawa, menciptakan momen-momen berharga. Aldi merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan saat melihat Tante Maya tersenyum. Setelah makan, mereka pindah ke ruang tamu untuk menonton film. Aldi merasa bersemangat, tetapi juga sedikit gugup. Ia tahu bahwa malam ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. Saat film berlangsung, Aldi merasakan ketegangan di udara. Ia ingin mengungkapkan apa yang ada di hatinya, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya, saat film berakhir, Aldi memutuskan untuk berbicara. Tante, ada sesuatu yang ingin aku katakan, katanya, suaranya bergetar. Tante Maya menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Aldi? Aku ingin kita bisa menjalin hubungan yang lebih serius. Aku mencintaimu, Tante. Aku ingin bersamamu, tidak peduli apapun yang terjadi, ungkap Aldi, hatinya berdebar. Tante Maya terdiam sejenak, matanya menatap Aldi dengan serius. Aldi, aku juga mencintaimu. Tapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang orang-orang di sekitar kita. Aldi mengangguk, memahami kekhawatiran Tante Maya. Aku mengerti, Tante. Tapi aku percaya bahwa cinta kita bisa mengatasi semua itu. Kita bisa menghadapi semua tantangan ini bersama-sama. Tante Maya tersenyum lembut, tetapi ada keraguan di matanya.
Kita bisa mencoba, tetapi kita harus saling menghormati dan memahami satu sama lain. Aldi merasa lega mendengar pengakuan itu. Saya berjanji, Tante. Saya akan selalu menghormati dan mendukung Tante. Malam itu, mereka berdua saling berjanji untuk menjalin hubungan yang lebih dalam, meskipun ada banyak tantangan di depan. Aldi merasa hatinya penuh dengan harapan dan cinta, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Saat Aldi mengantar Tante Maya pulang, ia merasa bahagia. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Tante Maya bukan sekadar ketertarikan biasa, tetapi sebuah cinta yang tulus. Dan disinilah, di bawah cahaya bulan yang lembut, kisah mereka semakin mendalam. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Aldi dan Tante Maya tahu bahwa mereka akan menghadapi segala rintangan bersama. Cinta mereka adalah kekuatan yang akan membawa mereka melewati segala tantangan, dan Aldi yakin bahwa bersama Tante Maya, ia bisa mencapai impian dan harapannya. Mereka berdua tersenyum, saling berpegangan tangan, dan melangkah ke masa depan yang penuh harapan dan cinta.